Selain itu, Ibu Esmi juga kerap menggunakan cara-cara ekstrim dalam menghukum Esmi. Salah satu hukuman favorit ibunya adalah memaksa Esmi berdiri dalam kondisi tanpa busana di sudut ruang tamu dalam waktu yang cukup lama sebagai bentuk penghinaan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah tragis kali ini terjadi di Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun diperlakukan buruk oleh ibunya, seorang gadis bernama Esmi Seng mulai melampiaskan semua perasaannya di internet, khususnya melalui komunitas online bernama LiveJournal. Di sana dia menulis tentang hidupnya, frustasinya, dan hal-hal yang tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Namun seiring waktu, tulisannya itu berubah menjadi semakin kelam, bahkan disertai foto-foto yang mengkhawatirkan. Hingga pada akhirnya semua itu berujung dengan pengeksekusian terhadap ibunya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang peristiwa ini? Beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Esmi Seng atau yang kerap dipanggil dengan nama Esmi, lahir pada tanggal 7 April 1989. Dia adalah anak dari pasangan imigran Tiongkok. Ibunya bernama Sui Zhang dan ayahnya Tawang. Dia tumbuh di Amerika Serikat sebagai gadis yang dikenal baik, rapi, dan berprestasi. Di sekolah, dia disukai oleh guru-guru dan memiliki banyak teman. Dari luar, hidupnya terlihat begitu sempurna. Namun kenyataannya berbeda. Di dalam rumah, Esmi hidup dalam tekanan yang sangat berat. Orang tuanya menetapkan standar yang hampir mustahil untuk dipatuhi. Dia harus selalu menjadi yang terbaik, mendapatkan nilai sempurna, dan memenangkan setiap kompetisi. Jika gagal, maka dia akan dihukum. Tidak jarang juga dia diisolasi dari teman-temannya dan kehilangan hal-hal yang sebenarnya dia minati. Selain itu, orang tua Esmi juga sangat overprotective. Bahkan untuk sekedar berkunjung ke rumah teman saja, ayahnya harus terlebih dahulu datang memeriksa rumah tersebut. Sementara itu, ibunya juga dikenal sering berteriak dan memarahi Esmi, sehingga membuat teman-temannya segan untuk mengajak Esmi bermain. Ketika Esmi mulai masuk di bangku SMP, keluarganya pindah ke wilayah baru yang terdapat di negara bagian Kansas. Di sekolah baru itu, Esmi mulai bergaul dengan lingkungan yang sedikit berbeda. Teman-temannya kali ini jauh lebih bebas. Mereka sering mencoba hal-hal seperti merokok, berdandan, hingga diam-diam keluar dari rumah. Meski mengikuti mereka, Esmi tetap mempertahankan prestasinya di sekolah dengan mendapatkan nilai-nilai yang cukup tinggi. Tetapi masalahnya, semua itu tetap tidak cukup bagi orang tuanya. Bahkan ketika dia mendapatkan nilai 96 dalam sebuah ujian, dia tetap dihukum. Padahal Esmi memiliki nilai di atas rata-rata siswa lainnya. Tekanan ini pun membuat hubungan di rumah semakin sering dipenuhi pertengkaran. Selain itu, Ibu Esmi juga kerap menggunakan cara-cara ekstrim dalam menghukum Esmi. Salah satu hukuman favorit ibunya adalah memaksa Esmi berdiri dalam kondisi tanpa busana di sudut ruang tamu dalam waktu yang cukup lama sebagai bentuk penghinaan. Hal-hal seperti inilah perlahan-lahan menghancurkan kondisi mental Esmi. Di titik ini, hidup Esmi mulai terbagi dua. Di luar, dia adalah siswi yang sempurna. Di dalam rumah, dia perlahan runtuh.
Memasuki masa remaja, kehidupan Esmi Seng mulai berubah. Di lingkungan rumah tidak banyak hal yang bisa dilakukan selain pergi ke mall atau menonton bioskop. Dari situ dia mulai terpengaruh oleh pergaulan yang membawa dia mencoba hal-hal baru, termasuk mencoba mencicipi narkotika. Esmi berteman dengan seorang gadis bernama Ashley yang sering menulis tentang penggunaan ekstasi dan juga jamur halusinogen di jurnal-jurnal online-nya. Bersama kelompok itu, Esmi akhirnya mencoba ekstasi untuk pertama kalinya. Saat dia menggunakan, dia menjadi lebih tenang dan diam. Namun setelah efeknya hilang, dia justru mengalami crash yang begitu buruk. Dia jatuh dalam kondisi depresi yang lebih dalam dari sebelum dia mengonsumsi barang tersebut. Ketika di rumah situasi semakin buruk, ibunya Su Yizang sering menyalahkan Esmi atas berbagai masalah. Bahkan setelah kehilangan pekerjaan, dia mengatakan kalau Esmi adalah alasan dirinya tidak bisa menikmati waktu pensiun, karena dia harus terus bekerja demi menghidupi Esmi. Tak hanya itu, Esmi juga sering menemukan catatan-catatan dari ibunya yang berisi hinaan dan kekecewaan, yang mana itu selalu ditempel di komputer sang ibu. Meski hidupnya sedang kacau, Esmi tetap tampil sempurna di sekolah. Dia dikenal pintar, berbakat dalam menulis, memiliki wawasan ilmu filsafat, serta aktif di tim debat sekolah. Dari luar tidak ada yang menyangka apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Esmi. Esmi mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Sejak usia 12 tahun dia aktif menulis di Live Journal, sebuah komunitas jurnal online tempat pengguna dapat berbagi postingan publik atau pribadi dalam format buku harian. Di sana dia menuangkan semua pikirannya. Dia mengungkapkan ketakutan kalau dirinya mungkin memiliki gangguan mental, tetapi dia terlalu takut untuk mengakui hal itu kepada siapapun. Hingga pada suatu malam teman-teman Esmi berencana mengadakan acara menginap bersama. Esmi lalu menelpon temannya sambil menangis dan mengatakan kalau dia tidak bisa datang. Biasanya dia cukup tenang dan tidak menunjukkan emosi. Jadi sangat tidak biasa bagi teman-temannya untuk mendengar Esmi menangis. Temannya itu bisa mendengar Esmi mencoba berbicara pelan di dalam telepon. Sementara itu, orang tuanya bertengkar dengan keras dalam bahasa Mandarin di ruangan lain. Kemudian diketahui saat itu ternyata Su Yizang, ibu dari Esmi, mengambil pisau dan menempelkan ke lehernya sendiri. Dia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah itu, karena akhirnya Esmi tetap datang ke acara menginap tersebut diantarkan oleh ayahnya dalam keadaan yang begitu terguncang. Dia akhirnya bisa sedikit tenang setelah berada bersama teman-temannya. Singkat cerita, seiring waktu, kondisi mental Esmi semakin menurun. Dia mulai mengalami insomnia, pikiran buruk tak bisa berhenti, dan kemarahan yang terus menumpuk. Di Live Journal, dia menulis kalau dia tidak bisa merasakan perasaan sedih, dan di dalam benaknya hanya ada suatu kemarahan. Dia pernah mengunggah foto dirinya sedang memegang dan menggigit pisau dengan kata mother terukir di bilah pisau tersebut. Tetapi tidak ada yang benar-benar menyadari seberapa serius kondisi yang dialami Esmi saat itu. Tibalah di bulan Oktober 2004, Esmi menulis tentang betapa sulitnya dia tumbuh sebagai anak keturunan Asia di Amerika Serikat. Dia merasa kesal dengan lingkungan sekitarnya, terutama teman-teman orang tuanya yang juga berasal dari Tiongkok. Menurutnya mereka sudah lama tinggal di Amerika, tetapi tidak mau belajar bahasa Inggris atau berbaur dengan masyarakat setempat. Namun di sisi lain mereka justru mengeluh karena merasa mereka tidak diterima. Selain itu, Esmi juga merasa terganggu dengan stereotip tentang anak-anak Asia. Banyak orang menganggap bahwa anak Asia itu selalu berasal dari keluarga yang sangat ketat, harus selalu pintar dan hidupnya hanya berisi tentang belajar serta bermain musik saja. Esmi merasa stereotip itu tidak sepenuhnya benar. Dia sendiri bisa mendapatkan nilai yang tinggi dan bisa bermain piano dengan baik, tetapi tetap ingin mempunyai kehidupan bebas seperti remaja-remaja pada umumnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari, Esmi kembali menulis kalau dirinya merasa tidak cocok dengan budaya dan ekspektasi yang melekat pada dirinya. Dia tidak bisa memenuhi semua tuntutan orang tua, dan sebenarnya dia juga tidak ingin. Dia merasa dirinya berbeda dan dia baik-baik saja dengan hal itu. Tetapi yang dia takutkan, orang tuanya akan memaksa dia untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya.
Di waktu yang bersamaan, kondisinya mulai memburuk, suasana hatinya semakin tidak stabil dan nilai-nilainya mulai menurun, meskipun masih tergolong bagus. Dalam satu rapor, dia mendapatkan 3 nilai B, namun bagi orang tuanya itu sudah cukup untuk memicu kemarahan besar, bahkan sampai mengancam akan pindah rumah. Merasa tertekan, Esmi kembali menuliskan isi hatinya di live journal. Dia mengaku dia tidak tahu harus berbuat apa dan mulai takut dengan dirinya sendiri. Dia merasa orang tuanya tidak benar-benar memahami dirinya dan justru akan membuat dia semakin tertekan. Di akhir tulisannya, dia hanya menulis satu kata besar yang menunjukkan suatu keputusasaan. Kata itu adalah help, yang sering diartikan sedang meminta bantuan. Tak lama kemudian dia menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wade yang juga memiliki masalah keluarga. Hubungan mereka tidak bertahan lama sehingga berakhir dengan suatu pertengkaran besar yang bahkan terjadi secara terbuka di live journal tersebut. Setelah putus, kondisi Esmi semakin memburuk. Esmi kembali menggunakan narkotika meskipun teman-temannya mencoba untuk menghentikan aksinya itu. Esmi bahkan menyalahkan mereka atas efek buruk yang dia alami. Akhirnya, hubungan pertemanan Esmi pun juga menjadi renggang. Beberapa teman mulai menyadari perubahan aneh dari diri Esmi. Esmi pernah mengatakan bahwa dia takut orang lain bisa membaca pikirannya. Dia terlihat seperti kehilangan arah, seperti seseorang yang sedang jatuh secara mental dan tidak tahu bagaimana caranya kembali. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Esmi Seng sempat mencoba mencari bantuan melalui agama. Namun karena memiliki pengalaman buruk dengan agama Kristen yang dianut oleh ibunya, dia memilih jalan lain. Suatu malam dia datang sendirian ke sebuah sinagoga Yahudi bernama Temple Binai Yehuda. Kehadirannya itu langsung menarik perhatian karena saat itu dia hanya mengenakan tank top dan juga celana jeans. Saat ibadah sedang berlangsung, dia berdiri sendiri lalu tiba-tiba berjalan ke depan dan meniup lilin yang sedang dinyalakan. Ketika lilin itu dinyalakan kembali oleh si rabi, Esmi malah mengulangnya lagi. Dia tampak seperti tidak sadar dengan tindakannya tersebut. Rabi yang memimpin ibadah yang bernama Niels Caster kemudian mendekati Esmi dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Esmi pun kemudian hanya menjawab iya. Saat diajak berbicara, dia mengaku sedang kabur dari rumah dan mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk memadamkan lilin. Mendengar itu, salah satu jamaat langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, petugas datang dan membawa Esmi pulang. Karena dia tidak melaporkan adanya suatu kekerasan di rumah, kasusnya pun dianggap sebagai remaja yang kabur saja. Di titik ini, Esmi sudah benar-benar berada di ambang kehancuran, namun tidak ada yang benar-benar menghentikannya. Singkat cerita, menjelang pertengahan tahun 2005, kondisi mental Esmi sudah berada di titik yang sangat rapuh. Meski begitu, dia masih berusaha memperbaiki keadaan. Pada tanggal 9 Agustus, dia membuat sebuah gelang kaki dan memberikannya kepada sang ibu sebagai bentuk usaha kecil untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia berharap hal sederhana itu bisa membuat orang tuanya sedikit lebih bahagia. Namun di balik itu, dia malah mendapatkan kenyataan yang berbeda. Dia merasa orang tuanya tidak berhenti memberikan tekanan, tidak bahagia dan terjebak dalam masalah hidup, terutama soal uang. Ibunya bahkan sering membuat Esmi merasa bersalah, seolah-olah hidup Esmi hanya menjadi beban bagi keluarga. Di sisi lain, dia juga melihat bagaimana orang tuanya memandang hidup dengan penuh ketakutan dan ketidakkepercayaan, yang mana menurut Esmi berasal dari pengalaman masa lalu mereka. Hal itu pun membuat Esmi merasa kalau dirinya adalah hasil dari benturan dua dunia, budaya lama dan kehidupan baru yang tidak pernah benar-benar selaras. Lalu, datanglah hari yang akan mengubah seluruh arah kehidupan Esmi. Pada tanggal 19 Agustus 2005, saat sudah berada di sekolah, beberapa teman melihat Esmi menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, dia pulang lebih awal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah setelah itu. Namun yang jelas, hari itu akan menjadi titik balik yang sangat mengerikan. Di dalam rumah terjadi suatu pertengkaran besar antara Esmi dan ibunya, Su Yizang. Meski sebenarnya pertengkaran itu bukanlah yang pertama, tetapi kali ini berbeda. Semuanya akan berakhir dengan kekerasan. Dalam kondisi yang tidak terkendali, Esmi mengambil sebuah pisau di dapur. Dia kemudian mendekati ibunya lalu menusuk Su Yizang secara berulang kali.
Pertarungan itu berlangsung cukup lama, bukan hanya di satu tempat, tetapi berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Jejak cairan merah tersebar di berbagai bagian rumah, menunjukkan betapa brutalnya kejadian tersebut. Esmi terus mengikuti Sui Zhang. Dia tak berhenti menyerang. Dia meluapkan seluruh emosi yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya ibunya pun terjatuh dan mengejang di atas lantai. Tak lama kemudian Sui Zhang pun tewas di tangan putrinya sendiri. Sesudah semuanya berakhir, Esmi tidak melarikan diri. Dia tidak berteriak, dia tidak melakukan apapun dan hanya terdiam saja. Lalu beberapa waktu kemudian, ayah Esmi pun pulang ke rumah itu dan seketika dia langsung menemukan pemandangan yang begitu mengerikan. Tanpa pikir panjang, dia kemudian menelpon pihak kepolisian. Sekitar pukul 5:30 sore hari, polisi tiba di lokasi. Para tetangga juga telah berkumpul di sana. Mereka mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Banyak yang tidak percaya karena di mata para tetangga, Esmi ini adalah gadis yang dikenal baik dan sangat pintar. Keluarganya pun juga dikenal ramah. Polisi kemudian membawa Esmi keluar dari rumah itu dalam keadaan diborgol. Tak lama kemudian media datang dan berita ini pun menyebar dengan begitu cepat. Seorang siswi berprestasi berusia 16 tahun ditangkap karena mengeksekusi ibunya sendiri dengan cara yang tak terbayangkan. Polisi menyatakan kalau Esmi adalah satu-satunya tersangka. Dia juga mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut. Namun mereka tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kondisi mental Esmi di saat itu. Kasus ini pun langsung menjadi sorotan nasional. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang terlihat sempurna bisa melakukan hal sekeji ini? Di internet berbagai spekulasi mulai bermunculan. Ada yang mengatakan ibunya lebih dulu menyerang, ada juga yang berpendapat kalau kejadian ini dipicu oleh sebuah ancaman dari sang ibu. Namun semua itu tidak pernah benar-benar terbukti. Yang pasti satu hal yang tidak bisa dibantah. Hari itu, sebuah keluarga hancur dalam satu kejadian. Dan kehidupan Esmi tidak akan pernah sama kembali. Setelah penangkapan Esmi Seng, kasus ini menjadi pusat perhatian. Seorang jaksa wilayah tersebut yang bernama Paul Morrison mempertimbangkan untuk mengadili Esmi Seng sebagai orang dewasa karena tingkat kekerasan yang terjadi sangatlah brutal. Jika dia diadili sebagai anak di bawah umur, Esmi kemungkinan hanya menjalani hukuman beberapa tahun saja di fasilitas remaja. Namun jika dia dihukum sebagai orang dewasa, dia bisa menghadapi hukuman yang jauh lebih berat bahkan seumur hidup. Keputusan ini memicu perdebatan besar. Banyak orang yang menentang karena Esmi tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya dan dia juga dikenal sebagai siswi yang teladan. Mereka percaya ada faktor tekanan keluarga serta kondisi mental yang tidak terlihat oleh publik. Dukungan pun dengan cepat berdatangan. Sejumlah orang tua, teman, dan masyarakat membentuk gerakan untuk membela Esmi. Salah satunya dipelopori oleh seorang pria bernama Mr. Horowitz. Dia membuat sebuah situs dukungan bernama Friends of Esmi. Dia mengumpulkan kesaksian-kesaksian positif tentang Esmi. Petisi pun segera disebarkan agar Esmi diadili sebagai anak di bawah umur. Namun di sisi lain, banyak juga yang mengecam Esmi. Di internet, dia dianggap sebagai seorang gadis yang telah melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan, yaitu mengeksekusi orang tuanya sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian, Esmi mengirimkan sebuah surat dari dalam tahanan untuk dipublikasikan di platform LiveJournal. Di dalam surat itu, dia menulis tentang kehidupannya selama berada di pusat penahanan remaja, tentang rutinitas, tentang perasaan terkurung, dan tentang pandangannya terhadap sistem hukuman yang menurutnya tidak sepenuhnya adil. Dia mempertanyakan apakah hukuman benar-benar membuat seseorang menjadi lebih baik dan apakah setiap orang seharusnya diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Singkat cerita, pada sidang yang digelar tanggal 13 September 2005, ruang pengadilan dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat Esmi. Saat Esmi dibawa masuk dengan baju tahanan dan borgol terdapat di tangannya, banyak orang-orang yang menangis. Esmi sendiri terlihat ketakutan dan sempat berbisik kepada teman-temannya dengan menyebutkan kalimat, "Aku takut." Esmi di saat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan suara yang sangat pelan. Ketika ayahnya mencoba berbicara membela Esmi, ekspresi Esmi seketika berubah sedih. Namun saat melihat teman-temannya di luar melambaikan tangan, dia sempat tersenyum.
Ayah Esmi ketika itu memberikan pertanyaan yang cukup mengejutkan. Dia mengaitkan kejadian tersebut dengan kepercayaan budaya Tiongkok. Dia berkata kalau kejadian ini telah dipengaruhi oleh hal-hal mistis, apalagi kejadiannya bertepatan dengan festival hantu di Tiongkok. Meski begitu, dia tidak mengecam Esmi karena dia bersaksi kalau dia tidak ingin kehilangan putrinya tersebut. Pada persidangan terakhir, di tanggal 6 Maret 2006, Esmi mengaku bersalah atas dakwaan pengeksekusian tidak berencana. Ini merupakan hasil kesepakatan antara pihak pembela dan juga pihak jaksa. Namun, Esmi tetap diadili sebagai orang dewasa. Jaksa menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan terlalu serius untuk diabaikan, meskipun ada latar belakang tekanan yang telah dialami oleh Esmi. Esmi dijatuhi hukuman sekitar 100 bulan penjara atau sedikit di bawah 8,5 tahun. Vonis resmi dijatuhkan pada tanggal 3 Mei 2006. Dengan perhitungan masa tahanan, Esmi berpeluang bebas lebih awal pada tahun 2012. Selama menjalani hukuman, kehidupan Esmi berubah drastis. Dia dijauhi oleh tahanan lain yang menganggapnya berbahaya karena telah mengeksekusi orang tuanya sendiri. Namun dia tetap berkomunikasi dengan teman-temannya yang di luar sana melalui sebuah surat. Bahkan dia sempat menuliskan kalau dia merindukan ibunya, sebuah pernyataan yang menunjukkan kompleksitas emosi Esmi. Akhirnya di tanggal 1 Oktober 2012, Esmi resmi dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, dia memilih hidup jauh dari sorotan publik. Menurut beberapa orang terdekatnya, dia berusaha membangun kembali hidupnya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun hingga kini tidak banyak yang diketahui tentang keberadaan Esmi. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan satu hal yang sulit untuk dijawab. Bagaimana seseorang yang terlihat sempurna dari luar bisa menyimpan begitu banyak luka di dalam dirinya. Dan bagaimana luka itu pada akhirnya berubah menjadi tragedi yang tak bisa diperbaiki kembali. Sekian kisah hari ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran baik yang dapat kita ambil.